Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auradila Arianti, NPM 2021911147 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dan gaya mengajar guru pendidikan jasmani. Untuk yang pertama ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang pertama ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Mengapa demikian? Sebab melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga ada keterampilan memberikan penguatan. Melalui keterampilan penguatan atau reinforcement yang diberikan guru, maka siswa akan merasa terdorong selama untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru, atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Dengan demikian, fungsi keterampilan reinforcement itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan mengingatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. Yang keempat ada keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala dengan lingkungannya. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan pola satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Pola interaksi yang demikian bukan dapat membuat iklim pembelajaran menjadi statis, tetapi dapat memasung kreativitas siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menggunakan variasi interaksi dua arah, yaitu pola interaksi siswa-guru-siswa. Untuk yang kedua, gaya mengajar guru pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam kenyataan, guru yang cakap tidak menggunakan hanya satu gaya mengajar. Beberapa gaya mengajar dapat diterapkan selama 1 jam atau lebih dalam satu mata pelajaran. Manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Perilaku mengganggu dapat muncul dari beberapa faktor, diantaranya satu, kondisi psikologis siswa. Yang kedua, siswa pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari guru, sehingga secara tidak sadar ia mempunyai perasaan semacam balas dendam. Untuk menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu, maka dalam pengelolaan kelas dapat dilakukan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, penciptaan kondisi belajar yang optimal. Menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dalam mengendalikan kegiatan belajar sehingga agar berada dalam kondisi yang kondusif sehingga perhatian siswa terpusat pada materi pelajaran. Yang selanjutnya ada gaya komando. Ciri-cirinya, gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran, guru sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengajar dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan belajar. Selanjutnya ada gaya tugas. Guru yang bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan
untuk mencapai tujuan pengajaran. Perbedaannya dengan gaya komando adalah bahwa dalam gaya tugas ini, siswa ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya, guru memberikan keleluasaan bagi setiap siswa untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Yang selanjutnya ada gaya individual. Ciri gaya individual ini dikembangkan berdasarkan konsep belajar yang berpusat pada siswa dan kurikulum yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan perorangan. Siswa memperoleh kesempatan untuk belajar sesuai dengan tempo masing-masing. Bila diperhatikan ciri-cirinya, gaya ini memang belum lazim atau banyak diterapkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga karena dibutuhkan sumber belajar yang mencukupi kebutuhan. Seperti paparan di atas, penerapan gaya ini terkenal mahal. Meskipun demikian, gaya ini dapat diterapkan dengan perlengkapan sederhana, seperti pengadaan kartu kemajuan pribadi, pembuatan poster, atau gambar-gambar garis yang dibuat oleh guru itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada gaya belajar. Ciri-cirinya, gaya belajar tuntas merupakan sebuah variasi dari gaya individual. Gaya belajar tuntas tidak menekankan aspek pengetahuan atau penalaran, namun lebih mengutamakan penilaian dari teman sejawat guru. Sebuah keterampilan dipecah-pecah menjadi beberapa tahap, dan setiap tahapnya harus dikuasai sampai tuntas. Maksudnya, keterampilan itu benar-benar dikuasai sehingga mahir. Penerapannya, setiap tahap panggalan tugas gerak yang merupakan sebuah kesatuan harus dikuasai sebelum dilaksanakan gerakan yang utuh dan lebih rumit. Berapa banyak penggalan tugas gerak tergantung pada tingkat kerumitan gerak itu sendiri. Sebagai contoh, perhatikan pentahapan keterampilan menangkap bola agar mudah dipahami. Penggalan tugasnya Hanaya 4 tahap sebagai berikut. Untuk selanjutnya, gaya pemecahan masalah. Cirinya, gaya pemecahan masalah terdiri atas masukan informasi, pemikiran, pemilihan, dan respon. Masalah yang harus dirancang sehingga jawabannya bukan hanya satu jawaban. Bila demikian, gaya pecahan masalah ini berupa menjadi gaya yang disebut discovery tertuntun. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah keterampilan dasar mengajar bagi guru dan pada umumnya dan khususnya guru pendidikan jasmani dan olahraga diperlukan agar guru dapat melaksanakan peranannya dalam pengelolaan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk gaya mengajar, gaya eksplorasi terbatas dapat juga diterapkan untuk tujuan yang lebih luas, seperti untuk mengeksplorasi variasi gerak yang lebih kaya dalam kaitannya dengan ruang, waktu, daya, dan arus gerak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.